Oke, yuk kita coba bedah satu emiten yang ceritanya wah naik turun banget. Namanya PT FIM Perkasa Utama, atau kalau di bursa kodenya FIMP. Jadi ini perusahaan konstruksi yang pas IPO kelihatannya menjanjikan banget. Tapi sekarang kondisinya lagi di ujung tanduk. Nah, kali ini kita akan coba jadi detektif keuangan, kita selidiki bareng-bareng angka-angka di balik FIM buat ngungkap apa sih yang sebenarnya terjadi. Waktu pertama kali masuk bursa, FIMP ini bawa tema babak baru. Kelihatan penuh optimisme, penuh harapan. Tapi ironisnya cuma dalam beberapa tahun, babak baru ini ternyata membawa mereka ke cerita yang jauh banget dari harapan. Malah bisa dibilang jadi awal dari mimpi buruk. Dan inilah dia, inti masalahnya. Kerugian bersih 9,8 miliar rupiah di tahun 2025. Angka ini bukan cuma sekedar angka merah biasa di laporan keuangan. Ini udah kayak alarm kebakaran yang bunyinya kenceng banget, ngasih tahu kalau ada yang salah. Salah banget. Gara-gara rugi segede itu, akhirnya FIMP resmi masuk ke papan pemantauan khusus. Anggap aja ini semacam ruang ICU-nya bursa saham. Jadi bursa itu seolah-olah bilang, ini perusahaan lagi sakit parah, investor harap hati-hati ya. Pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya mereka bisa sampai ke titik ini? Nah, untuk jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa nebak-nebak. Kita harus balik ke data. Yuk kita bongkar laporan keuangannya bareng-bareng, kita lihat dari masa-masa stabilnya sampai ke momen mereka terjun bebas. Cuma ini satu-satunya cara buat benar-benar paham. Coba kita mundur sedikit ke masa-masa setelah IPO. Di tahun 2021 dan 2022, sekilas kelihatannya baik-baik aja. Asetnya tumbuh sekitar 7,5%. Tapi, tunggu dulu. Coba deh lihat tanda bahaya pertamanya di sini. Liabilitasnya atau gampangnya utang itu melonjak sampai 54%. Nah, ini dia red flag pertamanya. Pertumbuhan yang dibiayai utang yang bengkaknya cepat banget itu bahaya. Dan boom, benar saja, ini dia hasilnya di tahun 2025. Gambaran kehancuran finansial yang wow, parah. Semua rasio profitabilitasnya anjlok ke zona negatif. Return on equity minus 46%. Itu artinya modal para pemegang saham lagi digerogoti sampai habis. Visual ini aja udah cukup buat nunjukin betapa parah kondisinya. Dari semua angka horor tadi, ada satu yang paling gila, paling absurd. Margin laba bersihnya minus 245%. Iya, minus 245%. Angka ini saking ekstrimnya, kita perlu sorot khusus biar kita semua paham sedalam apa lubang yang lagi digali sama FIM. Jadi, apa sih artinya minus 245% itu? Penjelasannya simpel tapi brutal. Gini deh gampangnya. Setiap kali FIMP berhasil dapat pemasukan Rp1, mereka justru harus keluarin duit Rp3,45 buat biaya-biayanya. Ini bukan lagi bisnis, ini literally mesin bakar duit. Nah, dengan kondisi fundamental yang hancur lebur kayak gitu, logikanya harga sahamnya pasti murah banget dong. Tunggu dulu. Disinilah kita masuk ke bagian paling menarik, paling aneh dari kasus ini. Sebuah paradoks valuasi yang sering banget jadi jebakan buat investor pemula. Kita lihat dulu perjalanan harga sahamnya ya. Dari puncaknya yang penuh optimisme di harga 139, terus anjlok sampai ke titik terendahnya di 53, dan sekarang ya diperdagangkan di sekitar Rp69. Ini penting buat kasih kita konteks valuasi hari ini. Dan ini dia paradoksnya. PE ratio FIMIP itu hampir 50 kali lipat. Padahal perusahaan-perusahaan konstruksi lain yang sejenis itu rata-rata PE-nya di bawah 15 kali. Jadi artinya investor rela bayar FIM 3 kali lebih mahal dari perusahaan sejenisnya. Aneh banget kan? Apa yang terjadi di sini? Jawabannya, ini cuma ilusi statistik. Inilah jebakan valuasinya. PE yang meroket ini terjadi bukan karena investor optimis banget, tapi justru karena labanya itu tipis banget, nyaris nol. Secara matematika kan, harga saham dibagi laba. Kalau pembaginya kecil banget, ya hasilnya jadi kelihatan jumbo. Ini bukan sinyal pertumbuhan, ini justru sirene bahaya. Masih belum yakin? Oke, kita uji lagi pakai metrik lain, price to sales ratio. Ini ngebandingin harga saham sama total penjualannya. Hasilnya, FIMP dihargai 6,9 kali lipat dari penjualannya, sementara perusahaan sejenisnya cuma 0,9 kali. Grafik ini makin menegaskan lagi betapa jomplangnya, betapa anehnya valuasi FIMP. Ya, dengan fundamental yang berantakan dan valuasi yang aneh ini, nggak heran kalau para analis profesional di pasar modal itu suaranya bulat. Konsensus mereka,
Jual kuat atau strong sell. Pesannya udah jelas banget kan? Hindari. Rekomendasi analisi udah jelas, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita perlu tahu kenapa. Kenapa bisnisnya bisa sampai separah ini. Jadi sekarang kita geser fokus kita dari apa yang terjadi di angka-angka ke mengapa ini semua bisa terjadi. Kita gali akar masalahnya. Dan inilah 3 biang keladinya. Pertama, mereka ini kayak naruh semua telur dalam satu keranjang. Proyek-proyeknya numpuk di perumahan Jakarta Timur aja. Kedua, ya akibatnya nasib mereka jadi bergantung banget sama naik turunnya ekonomi Jabodetabek aja. Kalau di sana lagi lesu, ya mereka langsung kena getahnya. Dan ketiga, mereka gagal melakukan diversifikasi. Nggak ada proyek gede di luar Jawa sama sekali buat penyeimbang. Nah, gambar ini pas banget buat ngambarin posisi FIM yang sulit. Di industri konstruksi yang persaingannya brutal, mereka tuh kejepit. Di atas, ada raksasa-raksasa BUMN karya yang selalu dapat proyek-proyek pemerintah yang gede. Di bawah, ada kontraktor-kontraktor swasta yang lebih lincah, lebih efisien. FIMP, mereka ada di tengah-tengah, berjuang buat dapetin sisa-sisa proyek. Dengan semua masalah yang menumpuk ini, kita akhirnya sampai ke pertanyaan paling penting. Masih adakah jalan keluar? Masih ada harapan? Yuk kita coba timbang-timbang potensi pemulihan FIM melawan tantangan-tantangan besar yang ada di depan mata. Oke, ada sedikit kabar baik dari luar, ada secercah harapan. Ekonomi makro memproyeksikan kalau industri konstruksi nasional itu bakal tumbuh sekitar 6,5% di tahun 2026. Nah, ini bisa jadi angin segar yang mungkin bisa mengangkat semua perahu, termasuk perahu VMP yang udah bocor ini. Tapi, jangan terlalu cepat optimis. Angin segarnya memang ada, tapi di saat yang sama, badai ekonominya juga gede. Suku bunga lagi tinggi, yang bikin biaya utang makin mahal. Rupiah lagi lemah, yang bikin harga material impor meroket. Belum lagi PPN yang terus menekan margin keuntungan. Jadi, walaupun pasarnya tumbuh, medannya tetap sangat berat. Jadi, kesimpulannya gimana? Untuk saat ini pendekatan paling bijak ya tunggu dan amati. Wait and see. Sambil nunggu, mungkin ada yang penasaran, berapa sih nilai wajar perusahaan ini? Nah, ini dia masalahnya. Menghitung nilai wajarnya sekarang itu hampir mustahil. Kenapa? Metode discounted cash flow misalnya butuh prediksi arus kas masa depan. Lah ini untung aja belum tentu, gimana mau prediksi? Mau pakai nilai buku? Ekuitasnya udah negatif. Jadi metode itu juga nggak bisa dipakai. Intinya kita nggak bisa menentukan nilai wajarnya. Makanya kuncinya satu, sabar. Pantau laporan keuangan 1-2 kuartal ke depan. Biarkan angka yang membuktikan ada pemulihan nyata atau tidak. Dan inilah pertanyaan terakhirnya. Industrinya mungkin akan segera pulih, tapi pertanyaan besarnya tetap untuk FIM sendiri. Mampukah mereka membangun kembali fondasi mereka yang sudah retak parah? Apakah mereka punya strategi jitu untuk tidak hanya bertahan hidup, tapi juga ikut bangkit di tengah pemulihan ini? Cuma waktu, dan yang lebih penting, data di laporan keuangan berikutnya yang bisa kasih kita jawaban.